Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan ke luar negeri perdananya sebagai kepala negara dengan mengunjungi 5 negara. Lalu apa saja isu strategis yang dibahas sebagai misi memperkuat diplomasi Indonesia di mata dunia? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan ke luar negeri perdananya sebagai kepala negara. Dalam waktu 16 hari, Presiden tancap gas mengunjungi 5 negara. Lantas apa saja pesan penting dan isu krusial yang dibawa Indonesia ke mata dunia? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Tiongkok jadi negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatan perdananya sebagai kepala negara. Presiden Prabowo berada di Tiongkok untuk kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam pertemuan bilateral, para kepala negara berbincang akrab. Presiden Tiongkok optimistis, kemitraan strategis kedua negara akan semakin terjalin dengan baik. Presiden Prabowo pun sama-sama meyakini komitmen kerjasama demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Prabowo pun berterima kasih kehadirannya disambut hangat di Tiongkok. 体现了你对发展中印尼关系的重视，也展现了两国关系的高水平和战略性。相信在你和新一届政府有力领导下， 印度尼西亚将坚持独立自主的发展道路，在实现国家富强、民族复兴征程上不断取得新成就，在国际和地区舞台上发挥重要作用，朝着黄金印尼2045目标迈进。 Your Excellency, I am very grateful you have received me once again, and I realize that today is a Saturday evening and yet you still receive me with a state ceremony. Thank you very much. Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. Our cultures and our people have been interrelated for many, many years. I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace, and stability of all of Asia. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan penandatanganan MOU sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok di Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok. MOU kerjasama yang telah disepakati dan ditandatangani antara Indonesia dan Tiongkok terdiri dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, laut, hingga sumber daya mineral. Dari Tiongkok, Presiden Prabowo bertolak ke Amerika Serikat. Presiden Prabowo bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih Washington DC Selasa sore waktu setempat. Pertemuan Prabowo dan Joe Biden membahas kerjasama Indo-Pasifik dan ASEAN hingga isu global terkait kondisi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Usai pertemuan tertutup, kedua presiden menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat yang sudah mencapai 75 tahun. Thank you very much. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship between Indonesia and the United States, 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been, and today we're going to discuss how we continue to strengthen that partnership. It for us is a great friend. The United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore,
I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship. Presiden Prabowo juga menghadiri undangan makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Prabowo menulis pesan dan harapan di buku tamu agar kerjasama Indonesia-AS semakin kuat dan erat. Blinken kemudian menjamu Prabowo dan menyampaikan harapan yang sama agar hubungan AS Indonesia yang sudah berlangsung 75 tahun semakin kuat. Seusai makan malam, Prabowo bertanya langsung kepada Blinken soal bagaimana upaya Amerika Serikat dalam memberikan solusi untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. But Palestine, you think you can do something? Yeah, we're working very hard. We're working very hard on that. Hopefully we're trying to get a place to go. Thank you, sir. Thank you so much. Setelah dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Peru. Dalam kunjungannya, Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Sejumlah menteri yang mendampingi Prabowo dalam kunjungan kali ini yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Peru, Presiden Prabowo akan bertolak menuju Brazil untuk menghadiri KTT G20 serta menghadiri pertemuan Executive Business Forum. Dari Brazil, Prabowo akan memenuhi undangan dari Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Wali Kota London, Sadiq Khan. Kemudian Prabowo juga akan bertemu Raja Charles di Istana Buckingham, London. Usai dari Inggris, Prabowo juga akan menyempatkan mampir ke sejumlah negara di Timur Tengah sebelum kembali ke Indonesia. Pihak istana lewat Menteri Sekretaris Negara menyebut Prabowo memiliki visi untuk menjaga hubungan erat dengan negara-negara lain demi kepentingan strategis dan jangka panjang. Safari ke Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris jadi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto. Pesan Indonesia sebagai negara besar ditekankan dalam lawatan itu, terutama soal kekuatan diplomatik yang jadi visi misi utama Presiden Prabowo, yakni penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. Priska Clarissa, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta.